Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Dan tak lupa saudara, shalawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari yang penuh mulia ini, tema yang kami angkat pada Syiar Ramadan kali ini yakni Ramadan di tengah kesibukan. Dan telah hadir bersama kami juga di tengah-tengah studio TVRI Bangka Belitung, yakni guru kita semua adalah Ustadz Haji Kemas Mahmud. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Allah beri sehat, Allah beri afiat. Lancar. Terus Allah lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga ingin menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Salsabila. Assalamualaikum ibu-ibu. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Ini di hari pertama ujung nih, di 10 hari Ramadan, masih semangat ya ibu-ibu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga saya juga ingin menyapa kawan-kawan dari Hijrah Project. Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Halo. Gimana kabarnya nih? Masih semangat ya puasanya ya? Semangat puasa, semangat berkarya pastinya. Oke, luar biasa. Kita langsung saja ke Ustadz Kemas. Ustadz, ini tema kita Ramadan di tengah kesibukan nih Ustadz. Ya. Kita harapan kita sih sebenarnya di bulan Ramadan ini, Ramadannya lancar, karyanya juga lancar, kerjaannya juga lancar, semuanya lancar Ustadz. Ini bagaimana caranya agar Ramadan kita tetap fit, tetap performanya the best, meskipun di tengah-tengah kesibukan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah lagi dan terus kita bersyukur kepadanya, mengangkatkan diri kita dengan sebaik-baik kalimah lisan kita berucap alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian hanya milik Allah. Sore ini kita kembali dipertemukan di sebuah program spesialnya TVRI Bangka Belitung, Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Masya Allah ya, ini reset hati ini yang paling penting, hatinya direset. Bapak Ibu semua yang di studio, ibu-ibu dari Majelis Taklim Salsabila yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, juga Bang Mulyo yang hari ini memandu acara kita. Kalau hidup hanya sekedar hidup, maka kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, maka kerbau membajak di sawah juga bekerja. Demikian kata Buya Hamka. Ya. Maka hidup kita bukan sekedar hidup. Hidup kita harus bernilai ibadah. Kerja dan kesibukan kita harus tidak pernah jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini ya, dengan tema Ramadan di tengah kesibukan, harus kita sampaikan bahwa Ramadan ini bukan bulan malas. Jangan sampai dengan hadis dhaif yang diamalkan, naumas shaim wal ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, itu hadis dhaif. Seakan-akan hadis itulah yang paling benar dan menjadi pembenaran kita tidur sepanjang Ramadan kita. Pulang-pulang ke rumah, mama saya mau ibadah. Kemana ma? Ke kamar. Akhirnya dia tidur sepanjang hari. Orang berlinang air mata berdoa di mustajabnya doa, dia berlinang air liur di kamarnya. Ini yang jadi masalah. Maka sekali lagi, Ramadan ini bukan bulan malas. Ramadan ini justru adalah bulan produktif, bulan perjuangan, dan bulan kemenangan. Kenapa disebut bulan perjuangan?
Karena banyak perjuangan dan kemenangan yang monumental, justru Allah Subhanahu wa taala diberikan di bulan Ramadan ini. Di tengah kesibukan yang luar biasa. Perang pertama yang dilaksanakan oleh kaum muslimin namanya Perang Badar. Perang Badar itu Masya Allah. Itu perang dengan kondisi cuma 313 kaum muslimin melawan 1000 orang kaum kafir yang bersenjata lengkap. Tidak imbang. Tapi kondisi muslim yang saat itu mereka sedang berpuasa. 500 km jarak antara Madinah ke Medan Badar. 313 dengan segala keterbatasannya dan lagi berpuasa. Atas izin Allah diberikan kemenangan besar di Perang Badar. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Dan kita tahu ada salawat Badar. Tawassalna bi bismillah bi ahlil badri. Ya Allah. Apalagi? Ada yang namanya Fathu Mekah. Penaklukan kota Mekah. Kita tahu Nabi meninggalkan Mekah. Tempat lahirnya 13 tahun ketika sudah dijadikan oleh Allah Rasul. Beliau pindah kemudian di Madinah. Selama 10 tahun terusir dari kampungnya. Lalu beliau menaklukkan Mekah tanpa satu tetes darah pun yang tumpah. Kemenangan besar. 10.000 pasukan muslimin menaklukkan Mekah dan Mekah berada dalam genggaman kaum muslimin. Inna idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saat itu berbondong-bondong orang masuk Islam dan kemenangan itu terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 11 Ramadan. Mesir itu menamakan mereka Ashrum min Ramadan. 10 hari ada perang Ashr. Mesir itu terjadi perang di ibu kota Ismailiyah itu. Terjadi kemenangan mereka melawan penjajah itu di bulan Ramadan. Bahkan negara kita tercinta Indonesia 17 Agustus 1945 kita diberikan kenikmatan bersama-sama menghirup udara kemerdekaan. Itu terjadinya di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bulan perjuangan. Jadi bulan kemenangan, bukan bulan malas-malasan. Ramadan di tengah kesibukan enggak ngefek. Tetap saja beraktivitas kita. Tetap bahkan harus lebih produktif lagi. Kalaulah tidur adalah ibadah, apalagi bangunnya. Kalaulah tidur adalah ibadah, tidur saja ibadah, apalagi sholatnya. Kalaulah tidur adalah ibadah, apalagi baca Qur'annya. Maka kita samakan persepsi. Ramadan di tengah kesibukan bukan berarti Ramadan ini bulan lemah, bulan malas, bulan tidak produktif. Justru harusnya di bulan Ramadan inilah kita menampilkan sifat-sifat pribadi kita yang kuat. Karena kemenangan, perjuangan itu muncul luar biasa. Dan dalam sejarah itu banyak terjadi di bulan suci Ramadan. Oke, luar biasa. Ustadz, kita ketahui kan kalau kita dalam berpuasa ini kan tidak makan dan tidak minum. Tentunya asupan bahan bakar kita ini agak sedikit berkurang Ustadz. Yes. Ini bagaimana cara kita menyesuaikan Ustadz dengan produktivitas yang pastinya harus tetap dijaga, tapi bahan bakarnya ini kan ada berkurang nih Ustaz. Ini gimana Ustaz? Kita tahu bahwa puasa itu menyehatkan. Tidak ada orang dalam sejarahnya karena puasa dia mati, ya kan? Tapi yang kita tahu bahwa sumu tasihhu, berpuasa itu maka kamu akan sehat. Puasa itu sehat dan syariat ini tidak ada yang membuat kita sulit. Ketika kita berpuasa memang ada lemesnya. Dan itu biasanya 1, 2, 3 hari dalam ilmu kedokteran itu detoksifikasi tubuh kita. Jadi kondisinya karena selama ini masuk segala macam, lalu kemudian dibuat kosong, di hari pertama, hari kedua, lemas wajar. Tapi setelah itu kita akan terbiasa dan menikmati rutinitas harian kita yang berbeda dari sebelumnya. Makannya cuma 2 kali, sahur dan juga berbuka. Kalaupun mau tambahan sesudah tarawih itu silahkan. Tapi itu kemudian secara ilmu kedokteran dan ini tidak bisa dibantah. Puasa itu menyehatkan. Makanya di luar puasa Ramadan saja, Nabi kita Muhammad SAW puasanya Senin Kamis. Bahkan para sahabat membiasakan puasa Ayaumul Bid 3 hari di pertengahan bulan. Ada puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan semuanya optimal luar biasa. Kitanya saja yang belum terbiasa. Jadi ketika Ramadan ini kemudian ada sebuah rutinitas baru, makanan yang tidak sama dengan waktu yang biasa kita lakukan, sejatinya karena belum terbiasa saja. Kalau sudah terbiasa, dia akan tetap nikmat saja. Ada orang-orang yang kalau dia tidak puasa Senin Kamis bahkan justru lemas badannya. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Cuma selama ini karena kita tidak terbiasa, Rajabnya nggak pernah puasa, Sya'bannya nggak pernah puasa. Makanya hidupnya penuh dengan penderitaan ketika puasa, lemes aja. Lihat yang namanya sunlight itu untuk cuci piring,
kayak marjan. Jadi menderita aja. Jadi tidak ada alasan. Kami tidak pernah melihat alasan-alasan dengan puasa itu tidak produktif. Hanya belum terbiasa saja dan belum menikmati saja polanya. Kalaupun dia puasa lemas, mungkin ada cara sunnah yang tidak benar ketika berbukanya. Nabi itu berbukanya hanya dengan air zam-zam dan kurma. Setelah itu beliau makan makanan kesukaan beliau. Itu pun sesudah sholat tarawih dan itu tidak banyak. Lalu beliau sahur. Sahurnya pun tidak banyak, kadang cuma air putih. Kita ini kenapa lemas tidak produktif puasanya? Karena tadi salah masuknya. Cara makannya tidak sunnah. Nah, itu yang membuat kita kemudian tidak menikmati. Sehingga sibuk kita di bulan puasa menjadi tidak produktif. Karena pola-pola yang tidak tepat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa yang Rasulullah ajarkan harusnya kita ikuti agar kesibukan kita ini tetap terjaga di bulan suci Ramadan ini. Yes, begitu. Jadi ketika kita mendapati kalau mengikuti sunnah Nabi sebenar-benarnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, pasti ada kejayaan, ada kemuliaan yang insya Allah akan diberikan. Oke Ustaz. Ustaz, kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai Ramadan di tengah kesibukan, tapi kita akan jeda iklan sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai Ramadan di tengah kesibukan. Nah Ustadz, berbicara terkait dengan kesibukan nih Ustadz, kita tidak bisa lepas dari bijak mengelola waktu Ustadz. Ya. Bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga waktu ini agar lebih bermanfaat dan pastinya dapat optimal dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini. Silakan Ustaz. Ramadan di tengah kesibukan. Kadang-kala gini ya, kita ini kerasa paling sibuk. Makanya seakan-akan tidak maksimal Ramadan. Padahal ada sebuah quote dari seorang motivator itu, orang yang sibuk itu justru adalah orang yang tidak bisa mengatakan sibuk, saking sibuknya. Jadi orang yang sibuk itu adalah orang yang tidak bisa mengatakan dia sibuk, saking dia sibuknya. Nah, ketika kita bicara tentang kesibukan, betul terkait dengan waktu. Makanya jangan sampai kesibukan-kesibukan kita membuat kita tidak maksimal menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala itu banyak bersumpah dengan waktu dalam Quran. Saking hebatnya waktu ini. Waktu ini kan seperti umur kita ini, seperti es batu yang kalau lama-lama dipegang dia terus mencair. Dipakai tidak dipakai dia akan habis. Ya. Maka ketika bicara tentang waktu, Allah sering bersumpah dengan waktu duha, wal lail demi waktu malam, wal fajar demi waktu fajar. Dan ada satu surat yang paling pendek. Dari 114 surat, ini surat paling pendek, surat ke-103. Namanya surat Al-Asr, kita semua hafal. Demi waktu. Kalau secara interpretasinya demi waktu asar, karena ayat ini, surat ini diturunkan di waktu asar. Jadi Allah memberikan panduan tentang surat yang paling pendek, tapi ini surat paling dahsyat. Saking dahsyatnya kata Imam Asy-Syafi'i,
lau tadabbaron nas hadhihi surah lau sa'athum. Kalau sekiranya manusia mentadabburi surat ini, benar-benar dia tadabbur, dia fikirkan, dia ambil hikmahnya, maka sudah cukup ini surat. Tidak perlu surat yang lain agar dia tidak rugi menjalani hidup. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi kita semua ini sudah divonis rugi manusia. Yang kaya rugi, yang miskin apalagi. Yang ganteng rugi, yang giat apalagi. Semua yang dia manusia, dia rugi. Tapi ada manusia yang hidup di dunia, dia tidak akan rugi. Siapa mereka? Ayat ketiganya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus shalihat, beramal salih. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Jadi kalau kita tidak mau rugi, khusus di bulan Ramadan ini, kuatkan iman kita, perbanyak amal soleh kita, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Wajarlah surat ini walaupun dia pendek menjadi pedoman luar biasa. Jangan sampai sesibuk-sibuknya kita bekerja, kita tidak baca Quran lagi. Sibuk bekerja nyari duit, misalnya kita lupa bahwa asas dalam hidup ini bukan tentang jumlahnya tapi berkahnya. Orang yang sibuk mencari uangnya, nominalnya, tapi tidak dengan ibadah, dia dapat uangnya tapi tidak dengan berkahnya. Kalau disuruh milih, mau banyak uang atau banyak berkah? Kalau saya banyak dan berkah. Cuma kalau disuruh milih memang harus banyak berkahnya. Nah hari ini betapa banyak orang yang mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dia bawa mati. Aneh gitu. Berangkat pagi-pagi sebelum subuh tapi tidak sholat subuh, ke pasar jualan. Dia cari rezeki tapi dia lupa dengan yang maha memberikan rezeki. Karena kesibukan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Allah maha besar, Allah yang panggil dia. Tidak ada lagi yang besar sebenarnya di dunia ini kecuali Allah. Rumah kecil pasti ditinggal, mobil kecil pasti ditinggal, harta kecil pasti ditinggal, sawit kecil pasti ditinggal, timah kecil pasti ditinggal, semuanya kecil demi Allah. Yang besar hanya Allah. Maka orang yang di tengah kesibukan dia tidak melupakan ibadah, inilah orang-orang yang istimewa apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya, jangan sampai kita tidak bijak. Sudah diberi peluang ketemu dengan Ramadan, berjumpa dengan nikmat jamuan luar biasa di bulan ini, nafas jadi ibadah, tidur jadi ibadah, semua serba ibadah, tapi kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dunia ini senda gurau dan permainan. Dalam Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Dunia ini diciptakan itu senda gurau dan permainan. Kenapa? Karena bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Hari ini di atas tanah, besok sudah di bawah tanah. Boleh jadi tidak lama lagi. Maka karena dunia ini permainan, jangan terlalu serius. Karena main-main. Kita ini aneh. Untuk dunia yang main-main kita serius. Untuk akhirat yang serius kita main-main. Betapa banyak orang kalau untuk dunia itu serius. Pontang-panting, pokoknya segalanya dihantam. Tapi untuk akhiratnya dia tidak serius. Sholat berapa lama Bunda kalau satu hari, satu waktu? Sholat maghrib berapa menit? 20 menit. Lama. 10 menit. Lama juga tuh, 5 menit. Kalau lah ahli 2 menit biasanya. Saking ahlinya. Karena ada orang yang Allah sampai selesai. Terkejut, sholat apa barusan? Sholat maghrib. 1 menit tuh. Kenapa cepat? Kalau ahli dalam persolatan. Dulu saya pesantren mana? Pesantren kilat. Nah, kan ya. Jadi betapa banyak orang dengan akhiratnya dia sisa waktu, sisa tenaga. Maka bijak. Gunakan waktu di bulan Ramadan yang belum tentu kita bisa ketemu dengan Ramadan yang tahun yang akan datang. Belum tentu Allah siapkan kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Itu yang harus kita bawa dalam Ramadan ini. Andai ini Ramadan terakhirku ya Allah. Itu bawahnya. Andai ini Ramadan terakhirku ya Allah. Aku tak mau disesibuk apapun aku lupa untuk menghiasi hari-hariku dengan amal-amalmu. Begitu. Ustaz, tapi kadang-kadang ada juga kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang misalnya pekerjaannya tuh di waktu-waktu yang tidak biasa nih Ustaz. Misalnya dia bekerja pedagang yang mestinya dia malam keluar. Padahal sebenarnya dia ingin juga itu sholat tarawih, pengen qiyamul lail, pengen mungkin makan sahur bersama keluarga. Misalnya juga pekerjaan-pekerjaan misalnya dia nakes seperti itu Ustaz, harus piket seperti itu. Ini gimana nih Ustaz? Walaupun dia mengisi pekerjaannya tapi juga waktu keberkahannya tidak tertinggal nih di bulan Ramadan ini. Luar biasa. Bahkan sebenarnya kan nafkah juga kewajiban ya Ustaz ya. Betul. Ini seperti apa Ustaz? Mencari nafkah juga ibadah, ya.
Ada orang yang kadang-kala karena dia bekerja dia tidak sempat baca Quran segala macam. Bagaimana ini? Ingat, ibadah itu dalam Quran bukan dinilai secara kuantitas semata, tapi kualitas. Ya, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Muluk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian di dunia ini siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan aktsaru amala, yang paling banyak. Ada amal yang banyak tapi tidak berkualitas, tapi ada amal yang sedikit berkualitas. Contoh, Bunda, zikir banyak itu bagus. Subhanallah, bagus, alhamdulillah, bagus. Tapi ada orang yang alhamdulillah. Hanya sampai di sini, sampai 100 itu. Tapi ada orang yang walaupun cuma maaf 20 kali, tapi air mata netes. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ingat nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sedikit 20 itu, tapi pakai kualitas, itu jauh lebih dicintai. Seperti Quran surah Al-Muluk ayat 2 tadi. Kita tidak menghina yang punya amal banyak, enggak. Maksudnya Allah mengingatkan kita, beramallah dengan amal yang ahsan, yang lebih baik, bukan yang sekedar aksar. Ya, salat tahajud 2 rakaat, tapi berlinang air mata, bersujud minta kepada Allah sampai terbangun dia ketika azan subuh. Masya Allah, itu jauh lebih baik ketimbang lagi salat dia tidak ingat apapun. Apalagi yang jomblo-jomblo ingat pacar. Allahu Akbar. Tengok sajadah ada gambar masjid, ketawa sendiri. Seakan-akan dia membayangkan dia berada di depan masjid dengan pacarnya. Itu sama sholatnya, tapi beda kualitasnya. Maka yang bekerja, silakan bekerja. Tapi ingat, punyalah amalan yang berkualitas. Zikirnya berkualitas, baca Qur'annya berkualitas. Karena bekerja juga ibadah. Keluar dari rumah dalam rangka mencari nafkah yang halal. Bulan Ramadan apalagi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan itu mendapati kebaikan luar biasa dalam hidupnya. Sibuknya bernilai ibadah di sisi Allah. Ya, ada yang sibuk bernilai ibadah, ada sibuk bernilai dosa. Siapapun yang disibukkan dengan ibadah, dia disibukkan dengan ibadah, maka itu bernilai pahala. Lelah enggak? Lelah, tapi lelahnya hilang, pahalanya kekal. Tapi siapapun yang disibukkan dengan dosa, dia dapat nikmatnya, nikmat. Tapi nikmatnya pasti hilang, dosanya kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka segera pilih capek-capek yang berpahala. Apa capek yang berpahala? Capek nyari nafkah, pahala. Capek ibadah, pahala. Capek majelis ilmu, pahala. Duduk di majelis ilmu itu tidak sama dengan duduk di depan bioskop. Ada syaitan yang berada di sini nih. Ada syaitan yang berada di sini, yang di mata. Betul Bunda? Kalau dibuat nonton ceramah tuh ngantuk lamanya. Tapi kalau nonton film, udah tidur. Sama, ada yang di bagian bawah ini yang dibuat kalau duduk di masjid lama ngaji itu ya Allah lama. Tapi duduk nonton film, nonton segala macam dibikin betah. Nah, capek seperti ini, capek berpahala kalau dalam kebaikan. Capek apa lagi berpahala? Capek ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus cucu, berpahala. Cari capek-capek yang berpahala. Jangan bikin capek lah sibuk, udah pun sibuk dapatnya dosa. Na'udzubillah min dzalik. Begitu. Luar biasa sekali Ustaz. Nah Ustaz, artinya kita harus senantiasa memanage waktu dengan baik dan benar ya Ustaz ya dalam mengisi bulan suci Ramadan ini, dan juga pastinya kita punya amalan yang senantiasa dijaga seperti itu Ustaz ya. Seperti apa Ustaz? Sejatinya orang yang paling dapat kemuliaan di bulan Ramadan ini adalah yang dihindarkan dari kesia-siaan. Makanya pernah ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, apa amalan paling utama di bulan suci Ramadan? Kau tinggalkan perkara sia-sia. Karena orang yang ditinggalkan dari perkara sia-sia pasti dia akan melakukan hal yang manfaat. Jadi tinggalkan yang sia-sia. Yang sia-sia itu macam mana? Terlalu sering di medsos, buka Facebook, scroll, TikTok, TikTok, segala macam. Itu sia-sia. Apa yang mau dilihat? Mending baca Quran. Yang bapak-bapaknya kurangilah nonton-nonton yang tidak baik. Ya, ibu-ibu, apalagi anak-anak muda, sudahlah nonton drakornya, drama Korea yang pemainnya Siwon, Miwon, Ajinomoto. Sudah Ramadan ini isi dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mudah-mudahan dituntun langkah kaki kita sibuknya bernilai pahala. Ustaz, kalau kita misalnya di kantor ya Ustaz ya, itu gimana Ustaz? Mengisi kesibukan kita nih Ustaz. Rata-rata kan pekerja banyak di kantor lah Ustaz ya. Gimana? Sejatinya tidak akan berkurang dan tidak akan berubah, aktivitas tetap seperti biasa. Hanya nilainya dilipat gandakan. Kalau dia niat
kantornya itu jangan lupa. Makanya saya ingin menyampaikan kepada siapapun yang bekerja di perusahaan, ASN, yuk niatkan ibadah setiap pekerjaan kita. Jadi bekerja itu ibadah. Jadi kesibukan di kantor itu walaupun dimensinya dunia kelihatannya, tapi tetap dicatat jadi pahala. Sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Mubarak, ya seorang ulama, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya yasilu amal al-akhirah bi husnin niyat. Betapa banyak orang yang melakukan amal yang kelihatannya amal dunia, tapi di sisi Allah jadi amal akhirat karena bagusnya niat. Nyari duit itu kelihatan dunia, tapi karena niatnya nyari nafkah yang halal, rezeki untuk keluarga, berkantornya untuk sesuatu yang baik, dapat pahala nilai akhirat. Begitupun betapa banyak orang yang nilai agamanya, ibadahnya, tapi niatnya tidak karena niat akhirat, dihitungnya jadi niat dunia, tidak dapat apapun. Sholat tapi pengen pujian orang, Allahu Akbar, tidak tanggung-tanggung, habis Fatihah karena jadi imam yang dibaca Yasin biar terpesona. Tapi kalau sholat sendiri cepat luar biasa. Hati-hati, niat, kembali lagi ke niat. Perhatikan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Berkantorlah seperti biasa, niat ibadah bertambah-tambah pahala di sisi Allah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Kemas Mahmud. Kita masih akan lanjutkan kembali, nanti akan ada sesi tanya jawab dari ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Salsabila. Namun kita akan jeda iklan sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Baik, seperti janji saya tadi, akan kami berikan kesempatan bagi ibu-ibu dari Majelis Taklim Salsabila Mangkol, Kabupaten Bangka Tengah, untuk menanyakan kepada Ustadz terkait dengan tema kita, yakni Ramadan di tengah kesibukan. Silakan ibu yang ingin bertanya. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Saihurina dari Majelis Taklim Salsabila. Untuk kegiatan di bulan suci Ramadan, biasanya kita kan saat berpuasa, asupan makanan dan minuman kita di siang hari berkurang, Ustadz. Nah, bagaimana cara kita agar tetap fit, sedangkan pekerjaan kita banyak di rumah tetap harus kita kerjakan setiap hari. Masya Allah. Dan pertanyaan saya adalah tips menjaga stamina dan kesehatan saat berpuasa agar badan kita tidak lemas di siang hari dan puasa kita berkah. Baik. Baik, terima kasih Ibu Noni atas pertanyaannya. Gimana tips tetap fit nih Ustaz? Baik, Masya Allah. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bunda Noni tadi, istimewa ya. Jadi memang yang paling penting itu Ramadan di tengah kesibukan kita yang istimewa, rutinitas kita yang setiap harinya ada, maka sangat berbanding dengan kondisi kesehatan. Dan kita tahu bahwa untuk mencapai kesehatan yang baik,
Ada rumus in, out, on. Nah, innya apa? Yang masuk selama puasa ini, in yang masuk adalah yang baik-baik. Makanan yang baik, yang sehat, yang buat berstamina. Makanya kita berikhtiar kalau bisa sediakan kurma untuk selalu berbuka. Kurma itu Masya Allah ya, dari secara penelitiannya, dia menjaga kelembapan yang luar biasa dan menguatkan stamina. Makanya Rasul SAW paling bagus, kurma yang paling istimewa, kurma yang paling dicintai Nabi, namanya kurma ajwa. Bahkan 7 dimakan satu hari, pagi hari, Allah jaga dia, 1 kuat fisiknya, 2 terhindar dari sihir. Jadi lahir batin dipelihara dengan izin Allah. Ya, maka ini yang bagus-bagus, minum madu, makan makanan sehat, buah-buahan yang cukup. Jangan sampai makan seblak terus. Akhirnya bisa nyablak lama-lama. Jadi makannya yang sehat. Jangan sampai makan makanan yang bersifat tinggi, sesuatu yang membuat kita lemas ya. Tambah kaliumnya ada pada buah-buahan. Makanya kulu mir rizqillah halalan tayyiban. Yang halal, yang baik, yang masuk tuh yang in. Kalau makanannya baik, makanannya sehat, insya Allah bagus. Outnya? Dikeluarkan dengan cara yang baik pula. Misalnya apa? Pengeluaran kotoran itu bisa lewat buang air atau juga mengeluarkan darah setiap bulan. Kalau bahasa hadis nabinya, hijamah, dibekam. Jaga kesehatan dengan dibekam. Dan bekam kapan? Malamnya boleh. Silakan dibekam. Puasa bolehkah dibekam? Boleh, tidak jadi masalah. Cuma kan kadang-kala karena kelemasan badan kita lebih terasa, maka afdalnya lebih bagus malam-malam. Jadi out. Jadi baik yang innya masuk, keluarnya bagus, pencernaannya terjaga kalau makanannya baik. Jaga kesehatannya kemudian dengan on, olahraga. Nah, malamnya berolahraga. Insya Allah kalau itu diikhtiarkan dengan baik, pola makannya dijaga, pola tidurnya dijaga, rasa-rasanya Ramadan ini akan menjadi bulan yang sangat berkah dan penuh dengan produktivitas luar biasa untuk kita semua. Kami merasa kalau bulan Ramadan itu betul-betul kesibukan jauh lebih banyak ketimbang bulan biasa. Seperti tahun lalu misalnya, atas izin Allah saya puasanya di bulan suci, di tanah suci. Itu luar biasa, padatnya luar biasa, kondisi panasnya luar biasa, tapi nikmat saja. Karena makannya kurma, buah-buahan, dan ada energi yang kadang-kala di luar sangka kita, unlimited power. Dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kala kita dapati ketika kita berikhtiar berdoa yang kuat dan sungguh-sungguh dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Insya Allah Bunda ya, semoga sehat, makan yang baik-baik, jangan makan yang tidak sehat insya Allah. Dan keluarkan pada waktunya dan juga berolahraga teratur. Insya Allah. Oke, sudah jelas ya Ibu Noni. Kemudian silakan lagi Ibu yang ingin bertanya, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eliana dari Majelis Taklim Salsabila, Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru. Ramadan bulan kemenangan, Ustadz. Yang saya tanyakan adalah apa kiat-kiat kita untuk meraih kemenangan tersebut, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eliana, pertanyaannya adalah kiat-kiat meraih kemenangan. Ya. Silakan Ustaz. Pertama kita pahami dulu siapa sih orang yang menang dengan puasa ini? Siapa orang yang menang dalam bulan suci Ramadan? Orang yang bertakwa. Kan bukankah kita diperintahkan berpuasa sebagaimana diperintahkan atas umat sebelum kita? La'allakum tattaqun. Orang bertakwa. Orang yang menang ketika Ramadan berakhir adalah orang yang baik ketakwaannya. Jadi ada seorang ulama, Ibnu Rajab mengatakan begini, laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman taqwallahu tazid. Bukanlah kemenangan itu nanti ditandai dengan Idul Fitri dengan baju yang baru, serba baru, rumah baru, istri baru, jangan ya. Atau yang baru-baru, bukan. Tapi Id itu, kemenangan itu apa? Taqwallahu tazid, dengan ketakwaan kepada Allah yang baru. Semuanya yang baru adalah ketakwaannya yang baru. Jadi orang yang ingin mencapai kemenangan sejati adalah mereka yang ketika Ramadan ini mereka betul-betul disucikan Allah. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Makanya beda Idul Fitri dengan Lebaran. Bunda kalau ditanya mau Lebaran mau Idul Fitri,
Masya Allah, solehah sekali. Kalau saya mau dua-duanya, Lebaran iya, Idul Fitri iya. Cuma tidak sama antara Lebaran dan Idul Fitri. Orang yang Lebaran belum tentu beridul Fitri. Karena Lebaran itu tradisi. Yang puasa Lebaran, yang tidak puasa Lebaran juga dia. Yang Lebaran beli baju baru, yang tidak puasa banyak juga baju barunya. Ternyata yang Lebaran siapapun bisa. Tapi tidak semua orang bisa merasakan Idul Fitri. Mereka yang menang itulah yang kembali suci, yang bersih. Caranya bagaimana? Jangan tinggalkan puasanya, jangan tinggalkan malam-malam dalam qiyamul lailnya, jangan tinggalkan baca Qur'annya. 5 amal terbaik ini jangan ditinggalkan biar menang. Puasa, sholat malam, puasa tuh saum, malamnya qiyam, sedekah, zikir, dan sedekah. Ini amalan teristimewa. Tambah yang keenamnya baca Qur'an. Ya, mudah-mudahan kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Ustadz. Satu lagi ibu-ibu yang ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Ibu wabarakatuh. Sri Merdayani dari Majelis Sri Merdayani. Oke, Ibu Dari Sri. Majelis Taklim Salsabila Mangkol. Oke. Ustadz, kalau dulu iman sahabat naik turun. Sedangkan iman kita keluar masuk pada Masya zaman akhir zaman ini. Pertanyaan saya, bagaimana cara mempertahankan iman kita yang lagi keluar dari hati? Masya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bagaimana terharu cara? saya. Kalau yang Baik. iman yang keluar nih Ustaz. Ya. Ada yang iman yazid wala yanqus, naik, tidak pernah turun. Itu imannya para nabi, naik terus, ditimpa ujian luar biasa. Ada yang imannya yang yazid bertambah dan stabil. Imannya para malaikat itu stabil dari dulu sampai kapanpun dia stabil. Ya, ada yang yankus wala yazid, turun, tidak naik-naik. Iblis, iblis itu macam turun, tidak pernah dia beriman. Ya. Nah, kita ini yazid wa yankus, naik turun kayak para sahabat. Yazid wa yankus, naik tuh turun. Cuma para sahabat turunnya dikit. Kita naik 10%, turunnya 60%. Makanya kecalep iman kita ini. Maka dari itu, bagaimana caranya? Bahkan kalau bahasa sekarang lah keluar masuk, mempertahankan iman. Nabi bersabda, yazidu bit ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Iman itu akan tetap bertambah kalau dia dalam ketaatan, maka paksakan diri dalam ketaatan. Paksakan diri. Allahumma paksakan ya Allah. Paksakan diri kita. Wayankus. Dan turunnya iman kita bil ma'siyah. Ketika iman turun kita larut dengan kemaksiatan, maka pasti akan lebur kita, hancur. Bagaimana caranya kalau iman di akhir zaman kita sudah dalam keadaan keluar masuk? Satu, selain kita menambah ketaatan. Dua, carilah kawan-kawan soleh yang mengingatkan. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, perbanyaklah kawan-kawan soleh kalian, karena kawan yang soleh itu bisa memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah. Sampai nanti orang kalau masuk surga bunda, mereka terkenang dengan kawan solehnya. Dalam riwayat yang cukup panjang dibahas dalam sebuah hadis, ya Allah, aina haulaika yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Di mana kawan saya dulu ya Allah yang sholat dengan saya, yang puasa sama saya, kok enggak ada di sini ya Allah? Di mana ya Allah? Kata Allah, ulaika finnar, mereka di neraka. Jadi yang ditanya itu yang sholat, yang puasa, bukan yang mana ya Allah kawan bersepeda saya, mana kawan mancing saya, bukan. Mana kawan main gap saya ya Allah, bukan. Yang ditanya itu siapa? Kawan soleh, kawan yang soleh. Kawan main bed kan. Jadi yang ditanya itu kawan yang soleh. Jadi kata Allah, akhrijuhum, keluarkan mereka. Jadi orang yang masuk surga tadi bunda, mereka diberi kesempatan untuk mengeluarkan kawannya dari neraka. Walhamdulillah. Jadi banyak-banyak kawan yang baik nih. Kawan yang soleh. Illam tajiduni fil jannah fas'alu anni. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kalian tak mendapatiku di dalam surga, tolong cari aku wahai kawanku. Boleh jadi aku sedang membutuhkan doa-doa dan pertolongan kalian di sana. Jadi biar iman terus bertambah, minimal kita punya banyak kawan-kawan yang soleh, ya, yang membersamai kita nih, termasuk di majelis taklim di Salsabila nih, masya Allah. Kelak saling nyari-nyari, yuk kita nyari mana Ustadz ke Mas Mahmud, oh, deh kita lihat di surga ternyata saya sedang ngejar bidadari, saya di surga juga,
semuanya mudah-mudahan kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Ustadz ya. Artinya memang kita senantiasa menjaga kebaikan dan kalau bisa cari kawan yang baik ini Ustadz ya, agar ada yang saling mengingatkan untuk meningkatkan iman kita agar senantiasa terjaga. Ustadz, kita sudah berada di ujung acara. Ustadz, silakan Ustadz untuk memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita, yakni Ramadan di tengah kesibukan. Silakan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramadan di tengah kesibukan. Sesibuk-sibuknya kita, jangan lupa ini Ramadan. Ini bukan bulan biasa. Ini bulan yang diminta banyak orang-orang untuk bisa berada di dalamnya. Maka sesibuk-sibuk apapun kita, jangan lupa ada puasa yang harus kita sungguh-sungguh lakukan. Ada sholat malam yang harus kita tegakkan, dan ada Quran yang harus nantiasa kita bacakan. Zikir yang jangan pernah kering dari lisan. Kemudian sedekah yang Rasulullah ajarkan seperti angin yang bertiup begitu mudah untuk dikeluarkan. Mudah-mudahan sibuk apapun kita tidak melalaikan kita dari mengingat Allah dan menjadikan diri kita orang-orang yang bisa mendapatkan kemenangan di bulan suci yang mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai Allah, betapapun kami tak mampu melihat-Mu, tapi kami yakin Kau sedang menatap kami. Betapapun kami sering melupakan-Mu, tapi jangan pernah Kau lupakan kami ya Allah. Betapapun kami sering melalaikan-Mu, namun jangan pernah ya Allah Kau buat kami lalai dari mengingat-Mu. Sesibuk apapun diri kami dalam aktivitas kami ya Allah, tuntun dan bimbing kami dalam ketaatan. Terima amal ibadah puasa kami ya Allah. Jadikan puasa yang kami lakukan ini menjadi jalan untuk semakin dekat dan taat kepadamu. Ampuni dosa kami, terima ibadah kami, dan jadikan doa-doa kami, doa-doa yang Kau terima, yang Kau dengar, yang Kau kabulkan ya Allah. Sayangi keluarga kami, jadikan lelah letih kami bekerja mencari nafkah sebagai penggugur dosa, peningkat derajat di sisimu, sehingga Kau hadirkan rezeki yang halal dan barokah ya Allah, yang membuat kami bisa semakin kuat dalam ibadah, yang bisa menuntun kami mudah nanti berangkat ke Mekah dan Madinah, yang bisa membawa keluarga kami sama-sama bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbahuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz Haji Kemas Mahmud, guru kita semua yang telah memberikan tausiahnya, memberikan ilmunya, dan juga memberikan pandangan-pandangannya terhadap tema kita di kesempatan Syiar Ramadan kali ini, yakni Ramadan di tengah kesibukan. Semoga kesibukan atau aktivitas yang kita jalani di bulan Ramadan ini tidak mengurangi sedikit pun dari aktivitas ibadah yang kita jalankan di bulan yang penuh mulia ini. Demikian acara Syiar Ramadan di kesempatan sore hari ini. Saya Mujo Widodo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.